Setiap saudara yang mengikuti program ini, saya sapa shalom buat semuanya. Puji Tuhan, saya percaya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan, amin. Haleluya. Nah, saudara, saya sedang menyampaikan seri khotbah mengenai berdayakan talenta Anda. Bilang sama sebelahmu, berdayakan talentamu. Berdayakan talentamu. Jangan disembunyikan, jangan dikubur talenta itu. Ya, berdayakan. Oke. Saudara, setiap kita sudah diberikan oleh Tuhan minimal 1 talenta. Ada yang 2, ada yang 5. Puji Tuhan. Nah, talenta itu berupa apa saja? Ya, talenta itu berupa bakat, berupa kecerdasan, berupa karunia. Setiap kita ada bakat, diberikan kecerdasan, diberikan karunia. Ya, ada yang bisa musik, ada yang jago di bahasanya. Wah, ada yang hebat di matematika. Kalau belajar matematika tuh ya cepat sekali. Ya, tapi kalau saya belajar matematika, waduh, bergumul saudara. Ya, rasanya bodoh sekali kalau sudah bicara soal matematika. Tapi bukan berarti saya bodoh, saya punya kecerdasan di hal yang lain, di bidang yang lain. Sama juga kalau saudara nggak bisa fisika, bukan berarti saudara itu bodoh. Hanya itu bukan kecerdasanmu mungkin, kecerdasanmu di hal yang lain, kebisaanmu, kemampuanmu, bakatmu, ya di bagian yang lain. Nah, Tuhan mau kita explore itu, Tuhan mau kita kembangkan, berdayakan apa yang menjadi kekuatan kita atau apa yang menjadi potensi kita, ya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, setiap kita memiliki talenta. Ada yang juga punya karunia menyembuhkan, ya, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia pengetahuan, karunia berkata-kata dengan hikmat. Oke, apapun nama kecerdasan itu, bakat atau karunia itu bukan hanya untuk Anda tahu dan bagi diri Anda. Tetapi Tuhan mau semuanya di apa? Yes, diberdayakan. Ketika kita memberdayakan talenta kita, saudara, maka kita sedang ikut memperbaiki. Memperbaiki apa? Kejadian pasal 6 berkata semuanya sudah rusak. Gara-gara perilaku manusia yang jahat, ya. Semua ciptaan Tuhan menjadi rusak. Nah, ketika kita berdayakan talenta kita, sebetulnya ada kontribusi di situ yang kita berikan untuk memperbaiki yang sudah rusak. Kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. Kita membuat peradaban yang lebih maju lagi. Ya, kita membuat perbedaan dalam kehidupan ini. Dengan kita memberdayakan talenta kita, kita juga memberkati orang lain. Ya, ketika saya menulis buku-buku, saya dapatkan banyak sekali feedback dari mereka yang membaca buku-buku saya. Mereka bilang mereka diberkati. Ada beberapa pernikahan yang tadinya sudah mau cerai, tapi batal cerai. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada mereka ketika mereka membaca buku yang saya tulis. Nah, artinya apa, saudara? Ketika saya memberdayakan talenta saya dalam hal menulis, ya karena saya punya kecerdasan bahasa, maka orang lain diberkati. Saya membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Saya membahagiakan orang lain, betul? Ya, saya menyelamatkan kehidupan orang lain. Ya kan, saya membangkitkan iman orang lain melalui tulisan-tulisan saya. Saudara, kita juga diberkati sekali kita mengenal Tuhan hari ini, kita mengasihi Tuhan hari ini oleh karena ada para penulis-penulis Alkitab. Betul ya? Mereka menulis Alkitab karena mereka diberi kecerdasan oleh Tuhan dalam kecerdasan bahasa. Mereka bisa menulis dengan baik dan kita dapat membaca firman yang diilhamkan Tuhan melalui mereka. Nah, jadi saudaraku, ketika kita memberdayakan talenta kita, saudara, maka saudaraku yang kasih, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang membesarkan kerajaan Tuhan kita. Kita sedang apa, saudara, menyatakan apa yang sungguh amat baik di bumi melalui semua talenta yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, jadi sebetulnya ketika kita saudara memberdayakan talenta itu, tujuannya bukanlah untuk kita semata-mata. Tapi talenta itu untuk memberkati orang lain. Talenta itu untuk membangun, talenta itu bermanfaat bagi orang lain.
Dan itu berarti saudara, tujuan daripada kita memberikan talenta itu adalah ya untuk misi kerajaan Tuhan kita. Amin. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bagaimana kita menghadirkan semua yang sungguh amat baik di sorga itu terjadi di bumi? Ya bisa melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara punya talenta nulis lagu di musik ya, vokal yang baik, saudara nyanyi, saudara nulis lagu, orang lain diberkati dengan lagu yang Anda ciptakan. Orang lain bisa disembuhkan dengan lagu yang Anda ciptakan. Tadinya seseorang putus asa, tapi kemudian ketika nyanyi lagu ciptaan Anda yang memberi pengharapan, janji-janji Tuhan, dia menjadi semangat lagi, jadi kuat lagi saudara. Wah, tadinya mau bunuh diri, gak jadi bunuh diri. Gara-gara dengar lagu ciptaan Anda misalnya. Nah, jadi saudaraku, mari yuk kita mau memberdayakan talenta-talenta kita. Seperti Ishak ya. Dia memberdayakan talentanya di bidang pertanian. Dan luar biasa, dicatat di Alkitab Kejadian pasal 26, bahwa Ishak mengalami kemakmuran. Dan dia punya pengaruh. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia punya kesaksian yang biasa saya sebut KPK ya, kemakmuran, pengaruh dan kesaksian. Ya jadi ketika kita ini memberdayakan talenta-talenta kita, bisa juga kita ngalamin kemakmuran, bisa juga ya, bukan itu sih yang kita kejar, tapi itu bisa terjadi akibat daripada kita memberdayakan atau menjalankan talenta kita ya kan. Dan kita punya pengaruh ya, kita punya pengaruh, juga kita punya kesaksian-kesaksian yang baik bagi orang lain oleh karena kita menjadi berkat buat mereka dengan talenta-talenta kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita bersemangat untuk terus menjalankan talenta-talenta kita. Anda bayangkan gak ya kalau orang ya tidak memberdayakan talentanya, apa jadinya kehidupan kita? Apa jadinya saudaraku kehidupan kita hari ini ketika gak ada mobil misalnya. Ada mobil karena ada orang yang memberdayakan talentanya di bidang otomotif ya. Anda bisa bayangkan kalau kita gak punya pesawat hari ini. Ya, saya baru saja setelah pandemi ini saya gak kemana-mana dengan pesawat. Baru saja kemarin ke Kupang ya setelah 5 bulan. Anda bayangkan gak ya kalau gak ada pesawat, maka kita tidak bisa melakukan perjalanan-perjalanan dalam waktu yang singkat ke berbagai tempat di belahan bumi ini, bukan? Jadi kita bersyukur untuk Wright bersaudara yang menemukan pesawat terbang, iya kan? Kita juga bisa menggunakan kacamata hari ini, ya kacamata baca atau minus atau ya kacamata ya. Karena ada orang yang menemukan lensa kacamata yaitu Benjamin Franklin. Kita juga hari ini lebih suka menggunakan kain berbahan jeans, celana jeans. Seperti itu adalah rasanya kok semua cocok gitu ya, dari kalangan paling bawah sekali sampai paling atas ya, dari desa sampai ke kota. Kita jumpa di mana-mana orang suka menggunakan pakaian berbahan jeans, khususnya celana. Nah, karena ada Levi Strauss dari Jerman yang menemukan bahan celana jeans, ya kan? Lalu saudara kita hari ini menggunakan komputer, dan dunia ini menjadi computerized sekali, karena Konrad Zuse dari Jerman juga menemukan komputer. Jadi kita harus berterima kasih bukan kepada orang-orang yang berjasa ini. Mereka orang-orang yang menaruh perhatian kepada sesuatu karena mereka tahu bahwa talenta itu ada pada mereka. Mereka tahu ada kebutuhan, ada masalah, mereka ingin berikan solusi. Gimana caranya? Yaitu dengan explore talenta yang ada pada mereka. Ya, oke. Jadi luar biasa sekali ketika kita mengembangkan talenta kita berdayakan talenta kita, maka kita dapat mengubah sesuatu, kita dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik. Oke. Nah, saya mau cerita mengenai Thomas Alva Edison. Setiap kita sudah pernah dengar nama ini ya. Sangat famous, sangat terkenal sekali. Thomas Alva Edison ini memberi kontribusi besar bagi dunia atas penemuan apa?
lampu pijar ya, oke. Sebelum menemukan lampu pijar ini sebetulnya Thomas Alva Edison juga sudah menemukan beberapa produk, misalnya generator listrik, perekam suara maupun film. Dan sampai akhir hidupnya tercatat di Amerika saja dia memegang hak paten atas 1093 hak paten. Dan untuk di seluruh dunia dia memegang 2332 hak paten. Berarti ini orang ya sangat cerdas, sangat jenius ya, kita sebut ini kelompok 5 talenta atau orang yang punya talenta 5 talenta, oke? Alva Edison ini anak bungsu dari 7 bersaudara, pasangan Samuel Ogden Edison Jr. dan Nancy Matthews Elliot. Nah, Edison ini hanya sekolahnya beberapa saat secara formal ya, karena dia dianggap tidak berbakat, dia lambat di dalam proses belajar karena sebetulnya dia punya masalah di pendengarannya. Jadi akhirnya ya dia dikeluarkan dari sekolah dan dia belajar otodidak ya, dia diajari ibunya melalui School of Natural Philosophy di usia 11 tahun. Kemudian Edison itu memilih belajar secara otodidak. Untuk memenuhi rasa keingin tahuannya, memang dia ini orang yang sangat ingin tahu banyak hal dan dia ingin belajar banyak hal ya, dia ingin temukan banyak hal. Ini memang salah satu karakter yang kuat di dalam diri si Thomas Alva Edison. Ketika ayahnya harus kehilangan pekerjaan, maka Thomas Alva Edison terpaksa harus menjadi penjual koran di usia 12 tahun ya. Ketekunan belajar dan berlatih daripada seorang Thomas Alva Edison ini menjadikan dia menjadi salah satu penemu terbesar yang dijuluki sebagai techpreneur, jadi pengusaha di bidang teknologi atau wirausaha di bidang teknologi. Hak-hak patennya banyak sekali yang dia sudah pegang. Ya, Edison ini bukannya tidak pernah gagal, seringkali gagal. Bahkan konon untuk mengembangkan lampu pijar itu untuk menjadi lebih maksimal, maka dia pernah melakukan ribuan kali usaha. Dan kabarnya dia gagal 10.083 kali. 10.083 kali. Wow. Edison pernah memprotes sebuah surat kabar gara-gara judulnya. Surat kabar tersebut menulis begini: setelah 9.955 kali gagal, Edison menemukan bola lampu pijar. Sebagai berita utama dari sebuah surat kabar, kemudian Edison mengoreksi. Edison tidak setuju dengan judul berita itu. Dia minta judul berita itu diganti. Keesokan harinya atas permintaan Edison, surat kabar itu mengganti judul berita utamanya menjadi setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang menyala. Oke. Kalau saja dia sudah menyerah di awal pada beberapa kali percobaan, ya bisa saja kita masih bisa menikmati lampu pijar hari ini. Tapi bukan Thomas Alva Edison, mungkin karya orang lain. Tapi yang pasti bahwa seorang Thomas Alva Edison begitu gigih, tekun, ya ulet, fokus, disiplin untuk mewujudkan hasrat hatinya, mewujudkan impiannya, untuk mewujudkan produk impiannya. Ya, jadi saudara, talenta yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita itu tidak otomatis ya tiba-tiba jadi sesuatu begitu. Kita harus explore, kita harus wujudkan semua itu ya, melalui proses belajar, proses berlatih yang berulang-ulang, bahkan siap untuk gagal berulang-ulang.
Jadi kita berterima kasih dan berhutang budi kepada begitu banyak orang yang telah memberdayakan talenta mereka. Maka kita dapat menjalani kehidupan ini dengan begitu baik, betul? Karena mereka, bukan? Ya, jadi kalau dibalik kepada diri kita, ketika kita memberdayakan talenta kita, maka juga membuat orang lain berterima kasih loh. Karena kita berkontribusi untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Kita jadi berkat buat orang lain, ya. Oke, kita bisa sebut orang-orang seperti ini adalah hero, pahlawan, bukan? Kita bisa sebut mereka sebagai history maker, pembuat sejarah. Kita sebut mereka sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena juga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang apa? Memberi. Mereka memberi apa? Memberi knowledge mereka, memberi skill mereka, memberikan talent mereka yang ada pada mereka itu kepada kita. Maka mereka disebut orang yang berbahagia. Mereka juga bisa disebut orang yang sukses. Seperti yang dikatakan oleh Richard M. DeVos. Sukses adalah keberhasilan yang Anda capai dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Jadi kalau kita mau sukses, salah satu cara efektif untuk kita sukses adalah lihat ke dalam diri Anda, temukan di situ ada talenta-talenta. Explore itu, kembangkan itu, berdayakan itu. Maka Anda bakal apa? Sukses. Oke, so kini giliran kita. Tadi saya sebut beberapa nama ya, sebagai penemu, ya. Tapi bayangkanlah bahwa orang lain menyebut nama Anda juga. Karena Anda telah menjalankan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup Anda.